Nah, buat Mbak Lina ini, udah benarkah di relnya mencari rezeki di hal yang dia suka? Iya, dia suka entertain, cuma itu Tapi kepleset. kepleset, kepleset. Pertama karena kekeras kepalaannya menurutku, yang kedua memaksakan diri Oh, sehingga jadi seperti ini. Yang ketiga juga penyebab kepleset itu karena segala sesuatu itu saat ini kan diperlihat dan dipertontonkan kan. Apapun jadi diperlihatkan sekarang ini. ya, Nggak ada lagi yang namanya rahasia. betul betul. Kan yang mengantarkan kita itu jadi apa kelak, niat. Efek baik atau buruk dari apa yang kita kerjakan itu ditentukan oleh niat juga. Jadi sehebat-hebatnya kita membungkus diri, sebaik-baiknya kita bekerja, kalau niat kita itu salah, kelaknya juga akan jadi salah. Nah, makanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita tanya dulu niat di hati kita. Oh, lu pernah bilang niat awal menentukan Akhir, akhir. ya. Kan misalkan salah satunya misalkan ada yang mempertunjukkan dirinya punya sifat sosial yang tinggi. Ya. Padahal itu niatnya hanya untuk ngebungkus diri gitu. Padahal nggak sosial-sosial banget. Nah, jadi niat-niat kita ini menentukan ke depannya kita seperti apa gitu. Nah, tadi ngomongin niat, hal apa yang perlu kita semua ingat? Dan kita tanamkan dalam hati juga pikiran kita. Ketika kita berniat untuk sukses, terkenal, dan kaya raya. Tidak merugikan orang. Tidak ngebohongi diri. Maksudnya ngebohongi diri, ya kalau kita tidak bisa ya katakan tidak bisa. Kalau kita bisa ya katakan bisa. Kalau kita sanggup ya katakan sanggup. Tidak sanggup ya kita katakan tidak sanggup. Yang ketiga, jangan memanfaatkan keadaan, momen. Ya, ya, ya. Gitu. Kita terlihat sangat peduli, kita terlihat sangat ngerti, kita terlihat sangat tahu. Padahal itu hanya manfaatkan momen. Gitu. Jujur dengan diri sendiri dalam hal apapun. Karena ingatlah hidup kita ini kan ada penyaksi. Bagi yang bertuhan ya. Yang nggak bertuhan ya nggak usah dengar lah kalimat ini. Iya, iya. Mau tidak mau kalau kita ini mengaku bertuhan, kita harus baik. Karena Tuhan kita baik. Kalau tidak mau jadi baik, tidak mau jadi jujur, tidak mau jadi benar-benar, ya jangan bertuhan lah, bersetan gitu. Harus di-manage orang kayak Lina tuh. Oh, Harus ada yang ngatur. harus punya manajer. Iya. Dan buat Mbak Lina tuh jangan terlalu keras kepala gitu. Bertanya tapi memberitahu gitu orang. Menurutmu ini seperti apa? Ya begini. Enggak, nah gitu. Itu kan bertanya tapi memberitahu gitu. Nah, dia begitu. Mudah-mudahan dia bilang sok tahu ya. Agar bertemu langsung dengan aku. Kan ini masih bagus ngomongnya karena di channel. Nanti kalau ketemu langsung aku bongkar semuanya. Aku berharap setiap aku baca orang itu ada yang ngomong sok tahu gitu. Nah, ketemu langsung berdua, enak ngupasnya. Oh, ada kok yang komen. Kan nanti bahas ya yang komen, belum sempat. Jadi kita kumpul-kumpulin yang komen. Aku memang senang karena banyak kan yang bisa baca. Ya.
Tapi kalau dia mau jujur dengan apa yang kusampaikan tuh, itulah sebenarnya dia. Sisi positif dia, Hmm. banyak yang dia kerjakan itu yang akhirnya mengorbankan dirinya demi menyenangkan orang. Oh. Nah itu sisi positif. Misalkan ada satu makanan sama-sama lapar, dia rela diberiin ke temannya. Yang penting temannya kenyang, yang pada akhirnya dia sendiri lapar. Itu sisi positifnya. Jadi kita bahas tuh adil, jangan jeleknya aja. Iya, Kalau bahas jeleknya aja, channel ini sama aja kayak channel lain. udah banyak. Kalau bahas jeleknya udah banyak. Dia orang yang kalau baik tuh baik, nggak kamuflase, Kalau baik baik, kalau enggak, nggak gitu, nggak bisa berakting. hmm, Makanya sekesal-kesal orang sama dia, sesebal-sebalnya orang sama dia, pingin lihat dia aja. Itu bukti kepolosannya. Hanya saja kebetulan salah ini. ya kali ini Kali ini melenceng. kepleset. Ya biasalah, siapapun bisa kepleset, nggak dia aja. Terus ada kalimatmu tadi, dia bingung bagaimana cara meminta maaf Ya, ke orang-orang. ke Indonesia kan. Padahal perbuatannya bukan kriminal. Emang bukan kriminal perbuatannya. Kriminal itu kan menyakiti. Tapi ini buat Mbak Lina. Yang tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan. Akhir-akhirnya orang jadi mencontoh. Orang yang berislam, yang belum mengerti-ngerti banget, yang belum paham banget, nanti terjadi perdebatan. Di satu sisi ada ayat yang berkata bahwa di Islam itu diharamkan makan babi, tapi nanti ada di satu sisi ada yang bilang itu contohnya si Mbak Lina itu Islam juga kok makan babi, malah baca Bismillah gitu. Ya. Memang bukan kriminal, tapi merubahkan pendirian, merubahkan aturan bisa jadi. Kalau yang nggak paham, akan kontroversi kan. Yang ngerti benar itu haram, yang nggak ngerti pasti akan bantah. Buktinya dia yang makan babi juga, dia Islam. Nah itu jadi berpengaruh kepada keyakinan seseorang. Dan itu lebih dahsyat pengaruhnya ketimbang kriminal. Kriminal itu merugikan satu orang. Tapi yang dia lakukan itu akan merubah keyakinan. Atau kalau nggak di kasus ini, orang jadi ketika ada larangan apa, Jadi meragukan. Ada larangan apa, akhirnya dilanggar hanya demi untuk tujuan tertentu gitu. Itu aturan itu. Makanya jangan salah kalau dia misalkan kenapa sih banyak dapat tekanan, banyak ini. Ya memang aturan di Islam itu makan babi diharamkan. Nah, yang di luar Islam pun ya jangan mentertawakan. Maksudnya ya kan ini aturan di agama Islam bahwa makan babi diharamkan. Ya kalau mau tetap makan babi ya tidak usah beragama Islam lah. Beragama lain yang bisa makan babi gitu. Dan aku yakin tiap agama itu ada aturan masing-masing kan. Nah sayangnya dia Islam, kalau dia bukan Islam nggak akan dihujat. Bukti dari ketidakmengertiannya dan hanya melakukan aja, dia bilang ini bukan kriminal. Ya memang kalau kriminal itu merugikan satu orang, 2 orang bisa dihitung. Ya. Tapi kalau yang dia lakukan saat ini akan bisa merubah pemikiran banyak orang yang tidak mengerti.